Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema penghalang pembagian warisan. Masya Allah banyak sekali tadi tema pembahasan yang sudah kita bahas. Dapat ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita. Kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya saya mau tanya ke Habib Usman nih. Habib, Afwan izin bertanya Habib. Apakah benar Habib, pembagian warisan itu bisa menjadi batal jika salah satu dari ahli waris tidak menerima ketentuan yang sudah ditentukan jumlah dan jenisnya oleh harta pewaris? Nah ini mohon penjelasannya. Ya, akhir. Afwan Al-Wiqdat, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa sih kedudukannya di sini? Kedudukan di sini adalah, yang pertama saya kasih tahu dulu, yang bisa membatalkan waris adalah 3 hal. Terjadinya pembunuhan terhadap keluarganya yang mewariskannya, atau yang punya duitnya, atau yang punya hartanya, dia bunuh atau merencanakan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah budak. Yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga adalah dia keluar dari agama Islam atau dia murtad dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau misalkan seandainya dia tidak mau tanda tangan, ini hukum negara atau hukum syariat? Kalau hukum negara berarti dia bisa digugat. Tapi kalau hukum syariat agama, inilah yang harus kita perhatikan, berarti dia zalim. Ingat kalimatnya, dia zalim. Orang yang zalim adalah dia yang tidak mendapatkan keberkahan. Orang yang zalim akan mendapatkan kehancuran. Orang yang zalim akan binasa. Orang yang zalim akan sengsara. Orang yang zalim ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang terzalimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia angkat tangan, dia bermunajat, dia meminta kepada Allah, doanya dikabulkan sama Allah. Oleh karena itu, inilah waris yang harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak bisa memahami ilmu waris. Memang betul kita nggak paham ilmu waris. Karena apa? Karena semakin hilangnya ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang soleh, dan orang-orang yang tidak mau mendapatkan hukum waris. Nggak usah pakai warisan deh, nggak usah hukum agama deh, udah pakai hukum negara aja, udah pakai hukum ini aja, udah nggak usah, mau nggak bagi rata aja udah biar adil. Tidak begitu. Ini kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran, yang dimana waris itu sudah ditentukan. Islam mengajarkan tidak adanya sebuah keributan. Islam mengajarkan akan adanya ketenangan dalam kehidupan. Sudah diatur sedemikian rupa di Al-Quran, dari masalah kita mau tidur, bangun tidur, sampai kita tidur lagi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Agar apa? Agar kita selamat, agar kita mendapatkan kenikmatan, agar di dunia ini kita mendapatkan keberkahan, agar di dunia ini kita paham hidup kita di dunia dengan tujuan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita nih, ya kan? Jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk menjadi apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengikuti syariat agama dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ayo kita harus paham nih, jangan sampai kita sama saudara berebutan warisan. Orang tua sama adiknya atau kakaknya, makanya ada warisan dari kakek neneknya, dia berebutan, dia ribut. Atau dia ribut bapak sama anaknya, atau anak sama ibunya, dia berebutan warisan. Jangan. Oleh karena itu yang terpenting satu hal, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah agar kita selamat. Takutlah kepada Allah, mengikuti hukum syariat agama dengan memahami ilmu waris. Kita nggak paham, kita datang ke orang yang alim. Kita datang ke orang yang soleh. Ustadz, Habib, atau Kiai, atau Tuan Guru, atau siapapun, ini saya mau ada bagian waris, tolong dihitungkan. Karena ini ada bapaknya misalkan, atau ini ada ibunya, misalkan ini ada anaknya 3, anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 1. Jelaskan, ini ada ini, tolong dihitungkan bagaimana cara penghitungan waris. Ini hamba yang soleh, ini hamba yang soleha, ini hamba yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang takut kepada Allah. Diserahkan kepada orang yang alim, orang yang soleh, tolong atur bagian waris saya. Oh, diatur dapat sekian, bayar dulu zakatnya 2,5% dikeluarkan, bagi semuanya. Ini Masya Allah, Subhanallah. Inilah yang benar sesuai dengan syariat agama. Jadi untuk orang-orang yang tidak menerima ketentuannya aneh juga gitu ya. Harusnya kita mengikuti dulu syariatnya, baru nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, memang ilmu waris ini kan susah juga. Betul. Kita harus sekarang ada rumah fikih. Iya, itu dia, Masya Allah. Ya, ada rumah fikih yang luar biasa. Iya, ya. Jadi kalau ada pembagian warisan, ada ulama-ulama yang bentuk satu lembaga juga, kita bisa datang ke sana. Bisa datang ke sana bertanya langsung, Masya Allah. Baik, terima kasih Habib tadi penjelasannya. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Nah, saya masih ada satu pertanyaan lagi, saya pengen nanya sama Ustaz Syam. Siap. Ustaz, Afwan izin bertanya nih. Benarkah
benarkah Ustadz pembagian warisan bisa menjadi batal jika sang ahli waris atau anak terkena sebuah kasus atau masalah? Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Kasus seperti apa sih yang bisa membatalkan ahli waris tidak mendapatkan warisannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia memang secara nasab adalah ahli waris. Iya. Baik nasab yang hakiki ataupun nasab yang hukmiyah. Gitu ya. Dia memang secara hukum mendapatkan warisan seperti istri karena dia adalah nasab hukmiyah, atau dia nasab hakiki seperti anak kandungnya ataupun saudaranya ataupun orang tuanya. Memang dia secara hukum fikih nasab dia dapat warisan daripada hal tersebut. Namun ternyata ada hal-hal yang pada akhirnya yang sebelumnya dia secara nasab dia mendapatkan warisan, namun ternyata ada penyebab-penyebab, diantaranya ada 3 hal yang menyebabkan seorang pewaris, ya ahli waris menjadi batal mendapatkan warisan jikalau terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah terjadinya perbudakan ataupun dia menjadi budak seseorang, maka si pewaris tadi, ahli waris tadi, maka dia tidak akan mendapatkan hak warisnya lagi. Kemudian yang kedua, jikalau terjadi yang namanya keluar daripada agama Islam. Jadi kalau sang anak ini, meskipun dia anak yang sangat dicintainya, ternyata dia memang menunggu momen kapan orang tuanya meninggal. Dari dulu dia pengen murtad sebenarnya. Dari dulu dia pengen keluar daripada agama Islam. Namun dia tidak enak sama orang tuanya, takut menyakiti perasaan orang tuanya, maka dia nunggu sampai orang tuanya meninggal. Meninggal dunia orang tuanya, dia pun ternyata udah lama murtadnya, cuma disembunyikan dari orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan hak warisnya. Bagaimana kalau dia sembunyi, Ustaz? Bagaimana kalau dia berpura-pura sebagai seorang Islam? Maka itu adalah tanggungan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terjadinya pembunuhan. Baik itu berencana ataupun tidak berencana, yang jelas disengaja. Ya, baik itu direncana ataupun tidak berencana, yang jelas pembunuhan secara sengaja yang dilakukan spontan ataupun berencana, karena berencana dengan tidak berencana itu cuma beda sedikit. Kalau 10 menit sebelumnya, dia 10 menit sebelum pembunuhan itu dia merencanakan, berarti dia itu pembunuhan berencana sebenarnya. Jadi bukan pembunuhan spontan. Pembunuhan spontan itu kalau misalnya berantem tiba-tiba mati satu. Ya, itu adalah pembunuhan spontan. Tapi kalau 10 menit sebelum kejadian, itu sudah termasuk daripada pembunuhan berencana. Nah, baik berencana ataupun tidak berencana, yang jelas disengaja pembunuhan tersebut, pembunuhan terjadi kepada orang tuanya misalnya. Jadi yang punya harta adalah orang tuanya, yang akan mewarisi adalah anaknya. Namun ternyata penyebab kematian orang tua adalah anak itu sendiri, maka dia pun terputus tidak mendapatkan warisan. Bagaimana kalau nggak ketahuan, Ustaz? Ternyata dia dalang pembunuhan sebenarnya, namun tidak ketahuan, tidak terungkap oleh detektif misalnya gitu ya. Sudah diselidiki, ternyata dia tidak ketahuan bahwa dia yang membunuhnya. Ah, itu urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang dia makan bukanlah haknya, karena dialah sebenarnya penyebab kematian orang tuanya secara sengaja. Kalau tidak sengaja beda lagi ceritanya. Dia menangis-menangis di dekat orang tuanya yang sedang koma, menangis-menangis, tidak sengaja dia injak selang oksigennya. Ya ternyata menangis berdoa di situ, tapi ternyata keinjak selang oksigennya. Gara-gara itu meninggal orang tuanya. Ini tidak sengaja, karena dia tidak sengaja menginjak selang oksigen daripada orang tuanya yang sedang koma. Maka subhanallah, beda lagi ceritanya. Yang dimaksud pembunuhan di sini adalah pembunuhan secara sengaja, baik itu berencana ataupun tidak berencana. Maka sang ahli waris batal mendapatkan warisan secara syariat, meskipun dia berpura-pura bahwa dia yang bukan membunuhnya, tetap di hadapan Allah. Gara-gara charger handphone meninggal orang tuanya. Kenapa bisa? Karena orang tuanya masih terhubung dengan itu alat-alatnya kan. Dia mau charger handphonenya, dia cabut alat, dia charger handphonenya. Sama Ustaz Maulana, ini komedinya dark banget. Aduh, baik. Ini kayak pengalaman semua. Pengalaman hidupnya udah banyak, jadi banyak. Kalau saya tadi belum kepikiran. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Masya Allah, baik jamaah, ini masih ada nih pertanyaan yang pengen banget dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih beda hibah dan warisan? Karena kata orang-orang katanya sama aja, Ustadz. Nah, Ustadz Maulana, ini penting banget nih gini nih. Sangat beda dong. Apa tuh bedanya itu, Ustadz? Hibah dan warisan. Hibah itu pembagiannya dikala hidup. Oh, baik. Warisan dikala meninggal. Nah, hibah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Hibah itu hadiah ya. Ya. Hukumnya sunnah.
Dan sementara warisan hukumnya wajib. Dan begitu pula hibah itu sukarela, tidak ada paksaan. Kalau warisan wajib dikeluarin. Dan hibah boleh kepada siapa saja. Oh, semua orang. Siapapun yang dikasih. Syarat-syaratnya baik. Sementara warisan, mohon izin, harus bernasab, ada hubungan pernikahan, jadi seperti itu. Jadi sangat jelas perbedaannya. Baik. Jadi kalau hibah juga nominalnya bebas juga ya? Iya. Baik. Terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab. Dan sekarang ada pertanyaan. Mau bagi hibah? Oh, Insya Allah. Tapi kalau sekarang kayaknya belum terencana ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nih ada pertanyaan dari hamba Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Habib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sebagai orang tua berdosa jika sampai saya meninggal nanti, saya tidak bisa memberi warisan bagi anak-anak saya? Karena untuk hari-hari aja saya udah susah banget ya Habib dan Ustadz. Mohon jawabannya Habib Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, orang tua yang tidak mampu, maka dia tidak berdosa. Karena apa? Dia apa yang mau dibagi? Dia nggak punya apa-apa. Hidupnya aja susah, hidupnya aja pas-pasan, duit nggak ada, besok bayar sekolah juga pusing. Apa yang mau harus dia bagikan warisannya? Apa tadi minta dulu sama Ustadz Sam? Buat warisan. Buat agar bisa dibagi warisannya. Nah, maka tidak berdosa bagi orang tua yang dimana dia tidak mempunyai warisan dan dia tidak bisa memberikan warisannya. Oleh karena itu, anak yang saleh, anak yang soleha tidak berharap akan warisan dari orang tuanya, tapi berharap akan apa? Keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memberikan kepada orang tuanya dan bisa menyukupi daripada kehidupannya dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan orang tuanya sempat ngasih ilmu dulu, yang mungkin ilmu itu yang bisa nanti dipakai. Sudah ada warisannya itu. Iya. Wajahnya. Aduh. Mirip gen ya. Gennya. Kehidupannya, penyebab kelahiran. Nggak usah hitung-hitungan deh. Nah, itu dia. Udah diurusin aja udah, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, luar biasa pembahasan kita. Dan sekarang insya Allah nih akan ditutup dengan muhasabah dan doa oleh guru kita, Ustaz Syam. Tafadhol. Sampai guru-guruku jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang orang tua yang kebingungan dalam mendidik anaknya. Kenapa anaknya selalu cenderung kepada keburukan? Kenapa anaknya susah sekali untuk mendekati kebaikan? Setelah diperiksa, ternyata orang tuanya dahulu adalah berebut warisan dengan saudara-saudaranya. Dan dari berebut warisan inilah diberikan makan terhadap anaknya. Bagaimana mungkin seseorang yang ada di dalam darah dagingnya harta yang haram, harta yang panas, makanan yang panas karena berebut warisan tadi, lalu ia akan mendekati kebaikan. Karena diri kita ini, hati kita ini bagaikan magnet. Kalau diisi dengan kebaikan, dia akan tertarik dengan kebaikan. Namun jikalau isinya adalah keburukan, dari harta yang haram, dari harta menzalimi saudara, dari harta menzalimi orang tua, bagaimana mungkin ia akan tertarik dengan kebaikan? Maka ayo periksa apa yang telah kita beri makan kepada anak-anak kita. Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita ini. Jangan kebingungan ketika kita merasa, kenapa saya tidak bisa betah mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran. Mungkin hati kita sudah terlalu banyak tercampur baur dengan makanan yang haram. Termasuk diantaranya yang haram adalah mengambil warisan yang bukan haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah, bukan keturunan yang hanya mengharapkan warisan daripada kematian orang tuanya. Jadikan anak cucu kami ya Allah keluarga yang akur, keluarga yang sakinah dari dunia hingga ke Jannatul Firdaus. Jadikan anak cucu kami keturunan yang saleh, yang salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islami Tindak. Akhir kata saya Mikdad Ad-Dausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
ala sayyidina